Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Tori Channel. Oke, sahabatku para pioner dimanapun Anda berada saat ini. Kuharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, kesehatan selalu, dan diberikan kemudahan segala bidang usahanya, dan diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, ya di sini saya akan bahas kembali tentang permasalahan yang kita tunggu-tunggu ya, buat semua para pioner dimanapun Anda berada. Insya Allah ini konten saya buat ini resmi ya, ini informasi resmi, bukan hoax dan bukan katanya, dan bukan sekedar ublek-ublek info ya, dan bukan sekedar konten ya teman-teman ya. Saya menyajikan konten-konten ini, insya Allah saya punya landasan yang resmi yang kuat teman-teman ya. Kenapa saya bilang kuat? Karena ini informasi resmi dari moderator Indonesia ya, perwakilan dari Indonesia. Oke teman-teman. Jadi dan ini informasinya teman-teman juga bisa dapatkan informasinya secara langsung di aplikasinya ya teman-teman. Jadi seputar informasi masalah Pi Network, tentang KYC ya, itu secara detail, secara dari awal sampai KYC yang terbaru yang saya upload di video sebelumnya itu memang resmi teman-teman ya, dari moderator Pi Network khususnya untuk orang Indonesia. Ya, oke, di sini saya akan langsung bahas ya untuk membuktikan apa yang saya buat konten video saya tentang terbongkarnya KYC ya secara massal. Itu nanti ada fitur-fitur terbaru ya. Teman-teman jika ragu silahkan simak video ini supaya nanti teman-teman percaya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan atau melihat secara detailnya sendiri, itu caranya seperti ini teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jangan di skip video ini ya. Jangan di skip supaya teman-teman tuh paham benar ya. Jangan hanya sekedar nonton sebentar kemudian skip. Nah, nanti akan terjadi miskomunikasi yang tidak menguntungkan teman-teman ya. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mengetahui tentang informasi mainnet atau mengetahui tentang KYC massal yang saat ini diperbincangkan para pioner ya, teman-teman? Langsung saja kita akan lihat di bagian ini, teman-teman. Nah, setelah teman-teman buka aplikasi Pi Network, di bagian beranda, teman-teman langsung menuju di bagian chat ini ya. Nah, kemudian kita tunggu di bagian chat ini, kita pilih yang Pioneer Indonesia atau bahasa Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini sudah dijelaskan semuanya ya, masalah peraturan chat bahasa Indonesia, pelajari aplikasi Pi Network ini di bagian mood spec ini teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman kan masih di bagian semua pesan ini ya. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian mood spec ini teman-teman ya. Nah, di sini itu sudah dijelaskan semuanya tentang masalah aplikasi Pi Network ya teman-teman, dari peraturan chat bahasa Indonesia, pelajari aplikasi Pi Network selengkapnya, verifikasi, security cycle, lingkaran keamanan, password, earning team, node, KYC ya. Nah, di sini kita akan lagi bahas tentang kapan KYC massal ya. Oke, saya akan lihatkan kepada teman-teman semuanya. Pastikan jangan di-skip. Sekali lagi saya ulangi, pastikan jangan di-skip. Ini informasi penting, teman-teman ya. Oke, langsung saja saya akan pilih di bagian KYC ini, teman. Ini dari moderatornya ya, Mersnap. Oke, kita lihat di bagian ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, ini persoalan tentang KYC. Saya akan bacakan semuanya dari awal detail sampai tentang KYC yang terbaru. Oke, ini updatean masih baru teman-teman. Dan saya akan bacanya dari awal ya, masalah KYC. Oke, saya akan bacakan langsung ya. Core Team Pi telah mengembangkan solusi KYC percontohan yang awalnya akan mendaftarkan 100 pioner per negara. Pioner ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal dan membantu meningkatkan algoritma aplikasi kami, sehingga solusi kami dapat diterapkan ke sebanyak mungkin pioner sebelum mainnet. Dalam jangka pendek, kami akan secara bertahap meluncurkan lebih banyak slot KYC untuk versi percontohan daripada 100 pioner awal ini per negara. Pastikan bahwa Core Team juga sedang berupaya menerjemahkan aplikasi ini di masa mendatang, jadi kami sarankan menunggu rilis selengkapnya jika Anda tidak dapat membaca bahasa Inggris di aplikasi. Mengapa KYC penting? Atau know your customer atau client ya, adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Visi Pi Network adalah untuk membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif,
dan paling banyak didistribusikan untuk semua perintis. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10 kali. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Ini memerlukan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. KYC dengan demikian membantu memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya. Data KYC yang kami kumpulkan hanya digunakan untuk memverifikasi identitas perintis dan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang atau AML dan anti terorisme. Kami tidak pernah menjual data KYC dan tidak akan melakukannya tanpa persetujuan Anda. Jadi pastikan KYC kita itu aman teman-teman ya. Ini sudah dipastikan oleh core team itu aman. Jadi jangan khawatir masalah KYC. Silakan merujuk ke kebijakan privasi kami untuk detail lebih lanjut tentang data KYC. Ini ya, ada lagi. Kapan Pioneer akan sampai ke KYC? Melalui langkah-langkah ini, kami bertujuan untuk membangun proses KYC yang sepenuhnya dapat diterapkan dan terukur. Setelah kami merasa bahwa proses KYC kami siap untuk adopsi massal, permulaan resmi KYC massal akan dimulai sebelum peluncuran mainnet. Jadi nanti KYC dulu teman-teman, baru mainnet. Setelah menyajikan solusi KYC untuk negara tertentu, kami kemudian akan menawarkan sejumlah waktu tertentu kepada orang-orang untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan KYC dengan sukses. Tergantung pada tingkat partisipasi dan parameter mainnet lainnya. Kami akan memutuskan apakah perintis dapat KYC setelah mainnet atau tidak. Jangan lewatkan. Periksa aplikasi Pi setiap hari untuk terus mendapatkan Pi dengan mengikuti konten mingguan kami. KYC saat ini adalah KYC pilot 100 user per negara. Siapa cepat dia dapat. Sebagai percontohan saja, jangan khawatir jika kamu tidak mendapatkan KYC pilot. Silakan tunggu KYC massal. Untuk kapan dan bagaimana prosesnya, maka tunggu infonya dari core team. Bagaimana cara kerja solusi KYC? Ini yang kemarin ya. Solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui Pi Apps Engine kami sebagai aplikasi ekosistem. Perlu diingat bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Solusi KYC kami sendiri menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan, dan perbandingan gambar. Pemverifikasi manusia KYC mungkin harus memeriksa kesalahan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin ada 2. 1. Skalabilitas ke KYC jutaan perintis, dan 2. Mengurangi paparan data ke pemeriksa manusia untuk melindungi privasi perintis dengan lebih baik. Partisipasi Anda dalam rilis percontohan aplikasi KYC saat ini akan membantu meningkatkan otomatisasi mesin kami untuk memenuhi tujuan ini, khususnya untuk melindungi privasi masing-masing pioner. Data pribadi kecuali untuk data yang gagal dibaca mesin akan diedit dengan benar. Memverifikasi manusia sebelumnya adalah perintis KYC yang memiliki untuk bekerja sebagai crowd worker di aplikasi KYC untuk memverifikasi dokumen ID yang diedit dan gambar selfie untuk menjawab apakah 1. Format ID foto adalah jenis yang sama seperti yang Anda nyatakan dalam formulir data, dan 2. Jika orang yang ada di dalam KTP Anda benar-benar ada. 2 putaran verifikasi manusia akan diperlukan setelah komponen otomatisasi mesin. Pada tinjauan putaran pertama, 2 orang yang memverifikasi hanya akan dapat melihat dokumen ID yang telah diedit untuk memverifikasi apakah dokumen ini adalah jenis ID yang diklaim. Mereka tidak dapat melihat data pribadi atau wajah seorang pioner dalam dokumen ID ini ketika aplikasi KYC sepenuhnya dirilis. Perintis yang melakukan KYC akan dapat melihat pratinjau atau menyetujui sebelumnya
versi dokumen ID mereka yang telah diedit sebelum ID ditinjau oleh verifikator ya manusia. Namun jika pembacaan mesin gagal memproses beberapa data pribadi, maka pemeriksa manusia di putaran 1 juga harus memverifikasi bagian tertentu dari data pribadi di bagian ini. Pada review putaran kedua, 2 human verifier lainnya hanya akan dapat melihat wajah di dokumen ID Pioneer dan wajah di selfie. Ini akan memverifikasi bahwa kedua gambar ini adalah orang yang sama. Informasi lain dalam dokumen ID tidak akan dapat dilihat. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil 2 verifikator manusia pada putaran 1 atau 2, maka verifikator manusia ketiga akan menjadi suara penentu dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem ini memerlukan setidaknya 4 pengenal manusia untuk setiap aplikasi KIC. Semuanya bekerja secara independen. Sekali lagi, tidak ada satupun pemeriksaan manusia yang akan melihat tata letak ID dan wajah orang yang sama. Yang selanjutnya melindungi privasi pribadi Anda. Kemudian pemverifikasi manusia akan dipilih secara acak dari kumpulan pekerja massal dari negara yang sama dengan dokumen ID yang disediakan. Sebelum memverifikasi perintis asli, mereka harus terlebih dahulu menyetujui persyaratan layanan aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melatih keterampilan verifikasi mereka. Karena pekerjaan para verifikator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah pelaku jahat. Memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Kode aplikasi KIC juga dapat diterbitkan sebagai BIOS di masa mendatang, sehingga pengembang komunitas dapat membantu menambahkan fitur dan dokumen khusus negara untuk berkontribusi pada proyek ini. Penafian data yang dikirimkan oleh perintis awal yang berpartisipasi dalam versi percontohan aplikasi KIC ini akan terlihat tanpa diedit oleh anggota tim inti. Yang mengembangkan aplikasi ini, kami perlu memeriksa apakah hasil otomatisasi mesin akurat jika dibandingkan dengan data Anda. Jadi tidak apa-apa untuk menunggu sampai nanti jika Anda khawatir tentang privasi. Kemudian ada informasi di sini, pertanyaan apakah ada KIC massal atau akan terus diluncurkan secara batch. Jawabannya, awalnya batch kecil dan segera KIC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KIC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KIC Pi di Pi browser untuk mengunggah dokumentasi KIC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya, kami merilis versi baru aplikasi KIC yang berisi livenses, cek, dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KIC massal dimulai. Perhatikan ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KIC karena berkaitan dengan proses penting, jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KIC Pi untuk mengirimkan dokumentasi KIC mereka. Pertanyaan, apakah Pioneer akan diberi tahu saat KIC tersedia secara luas? Jawabannya iya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KIC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KIC mereka. Pertanyaan, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka? Untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KIC, jawabannya adalah menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta percontohan KIC, atau bahkan autentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya Yoti KIC. Hanyalah bagian dari proses Pi KIC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap permasyarakatan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KIC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi KIC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Pertanyaan berikutnya, berapa lama Pioneer harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KIC mereka? Jawabannya, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor.
Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KIC percontohan melalui Pi Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi memverifikasi manusia ada, yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki KIC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KIC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KIC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Hasil KIC juga akan bergantung pada percocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML, pemerintah, dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KIC atau tidak? Jawabannya, perintis dapat memeriksa status KIC mereka di dalam aplikasi KIC melalui Pi Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada mereka jika tidak lulus KIC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Kegagalan dalam KIC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda, misalnya kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KIC, banding, atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung dibakar. Aplikasi KIC menerapkan aplikasi KIC ke beberapa ribu peserta percontohan untuk pengujian status perintis per negara atau wilayah. Merancang, mengulangi, dan mengembangkan alur validator KIC untuk perintis telah lulus. Nah, di bagian ini teman-teman ya. Di bagian yang ini untuk KIC step by stepnya, saya akan loncat sedikit di bagian ini teman-teman ya. Oke, step by step KIC ya. Ini untuk KIC yang masal nanti teman-teman. Jadi step by stepnya, jadi teman-teman silakan jangan di skip di bagian ini. Oke, yang pertama ya, langkah yang pertama kita siapkan foto KTP ya, depan, pastikan cahaya cukup ya. Kemudian foto KTP yang belakang juga, kemudian isi data ya, nama depan, surname itu nama belakang, gender itu jenis kelamin ya, terserah mau pilih, kalau pria itu male, kalau perempuan itu female, kalau tahun, bulan, tanggal, contohnya seperti itu ya. Sudah, silakan isi seperti yang sudah dicontohkan. Alamat lengkap itu sesuai KTP, nomor ID KTP, bisa pilih SIM, bisa pilih paspor. Kemudian identitas informasi dengan video foto. Login to kamera itu artinya melihat kamera. Look, stake, and smile itu melihat lurus ke depan kamera dengan senyum. Open mode itu artinya show touch. Open mode show touch gitu ya, itu membuka mulut dan terlihat lidah. Posisi ini jangan bergerak sampai step selanjutnya, foto selfie. Yang selanjutnya data akan diproses dan itu akan memerlukan waktu yang lama. Jika menunggu langsung ada review datanya, klik submit. Jika belum review datanya, jangan ditunggu, cek saja secara berkala sampai data bisa ke review dan klik submit. Itulah nanti yang akan kita lakukan ketika kita melakukan KYC massal teman-teman ya. Jadi untuk melakukan KYC massalnya di mana? Melakukan KYC massalnya nanti di Pi Browser teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi Pi Browser, silakan download dulu. Nah, itulah seputar informasi, semuanya sudah saya baca ya. Saya capek-capek baca, silakan teman-teman simak baik-baik apa yang saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, semuanya sudah saya bacakan ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi untuk kali ini ya. Jadi pastikan teman-teman itu selalu simak terus info terupdate dari info-info resmi dari aplikasi Pi Network ini, teman-teman ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like-nya juga, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasinya atau notifikasinya setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.